kepada yang terhormat ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah biqawli wa fi'li Sayyidil Habibil Mahbub Al-Habib Muhammad Syafiq bin Muhdar bin Shihab falyatafaddal alaihi mashhura. Sallu ala Nabi Muhammad. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنا ما نعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنا ما نعالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنا ما نعالى يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عما الأنا ما نعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, yang mana semua nikmat tersebut sebagai sumbernya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semoga salawat serta salam agar selalu tercurahkan ke hadirat beliau Nabi Agung, pemimpin yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang saya muliakan segenap para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para muallimin, para asatid wal asatidah, yang mudah-mudahan
Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala. Karena yang kita saksikan di tahun ini saja sudah berapa banyak pelita-pelita yang diambil oleh Allah Ta'ala, paku-paku bumi yang menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang setiap malam memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala agar negeri kita ini aman dari segala macam bencana, aman dari segala musibah dan fitnah. Akan tetapi Allah ternyata lebih mencintai mereka. Tidak ada kalimat yang kita bisa sebutkan, melainkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena merekalah, hati merekalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bersedih dengan kematian mereka para ulama, itu merupakan sebab Allah Ta'ala akan menurunkan rahmat atas kita. Begitu pula sebaliknya, kita bersedih atas kematian orang-orang yang tidak kenal kepada Allah, yang bahkan mengajak kita untuk lalai lupa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menjadi sebab sakhatillah, akan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah terus tumbuhkan, khususnya di negeri yang kita cintai ini, para ulama billah, ulama yang betul-betul mukhlisan lillah, ikhlas semata-mata karena Allah, membimbing dan menuntun kita kepada jalan yang diridhai Allah dan diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga segenap para aparatur pemerintahan, baik sipil maupun non-sipil, serta jajarannya, dan terkhususnya kepada akhina Ustaz Ramadan yang malam ini mengumpulkan kita bersama, yang mudah-mudahan dengan keberkahan kumpul kita pada malam hari ini, Allah Ta'ala turunkan rahmat atas kita. Allah berikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan juga lingkungan kita, agar selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kumpul, yang mudah-mudahan tidak ada tujuan kita selain keridhaan Allah dan keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan di dalam kehidupan ini tidak lain dan tidak bukan hanya dua perkara tersebut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kejar untuk mencapai kepada perkara-perkara tersebut, maka tujuannya selayaknya dan seharusnya adalah untuk mencari ridha Allah dan ridhanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, tentu tidak akan ada habisnya. Karena beliau adalah lautan yang tidak bertepi, samudera yang begitu dalam, yang semakin kita mengkaji, semakin kita mempelajari, maka kita akan terbawa semakin jauh dan semakin dalam. Bahkan Imam Hasan al-Basri menyatakan di dalam ucapannya
bahwasanya para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka hidup bersama Nabi Muhammad, sehari-hari bersama Rasulullah, memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan gerak-gerik tindak tanduknya baginda Rasulullah. Namun beliau katakan bahwasanya yang mereka lihat itu masihlah dhilluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka lihat, mereka pandang, mereka perhatikan itu masih bayangannya Rasulullah. Allah belum tunjukkan hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia kecuali nanti di yaumil qiyamah, di saat semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, barulah semua orang mengetahui siapakah hakikatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita pada malam hari ini berkumpul untuk mengenal kembali siapakah sosok agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Walaupun untuk mengenal sosok Nabi Muhammad adalah syai'un la yudrak, sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita capai. Akan tetapi ketika kita menyadari sebagaimana yang diucapkan oleh para ulama, al-ajzu anil idraku idrak, ketika kita mengetahui bahwasanya kita tidak akan pernah mampu untuk mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya kita sudah mulai untuk mengenal dan mengetahui siapakah itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Maka dari itulah sebagaimana yang tertera di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seperti yang kita ketahui seorang Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau waktu itu pernah ditawarkan ketika beliau waktu itu belum masuk Islam, ditawarkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy harta yang begitu banyak. Dengan tujuan apa? Karena Sayyidina Hassan dikenal dengan syairnya yang luar biasa. Mereka orang-orang kafir Quraisy meminta kepada beliau untuk mencaci Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hassan belum pernah kenal dengan Rasulullah, bahkan tidak pernah tahu sama sekali siapakah itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan kepada orang kaum kafir Quraisy, dia bilang, untuk orang yang aku kenal saja tidak secepat itu aku bisa langsung mencaci maki orang tersebut, apalagi untuk seseorang yang aku belum pernah kenal. Tapi kata Sayyidina Hassan bin Thabit, baiklah kalau begitu, tunjukkan aku di mana aku bisa mendapati orang tersebut. Lalu orang-orang kafir Quraisy mengatakan, besok engkau ke sini, ke seputaran Ka'bah, karena dia biasanya pasti mendatangi Ka'bah untuk beribadah. Lalu Hassan bin Thabit